kelompoknya Tito, Bobi Nasution. Ini pejabat-pejabat yang tidak punya hati nurani, brengsek semua. Ya. Terlalu nafsu, terlalu ambisi, ya. Tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, tidak berpihak kepada kepentingan daerah. Yang ada di otaknya itu adalah pribadi dengan kelompok-kelompoknya yang mereka pikirkan. Dia tidak berpikir bagaimana nanti akan terjadi konflik horizontal. Dia tidak berpikir bagaimana nanti akan terjadi gejolak-gejolak di masyarakat. Kalian itu semua berpotensi membuat kegaduhan, membuat kerusuhan di negeri ini. Ya, jangan jadi manusia brengsek. Kalau tidak bisa berbuat atau melakukan sebuah solusi atau terobosan yang baik, paling tidak jangan membuat kebijakan konyol yang berpotensi merusak tatanan. Jabatan tinggi hanya untuk memikirkan kepentingan pribadimu dengan kelompok-kelompok. Apa coba? Prestasimu yang menonjol untuk bangsa ini, prestasimu yang menonjol untuk daerah ini, tidak ada. Yang ada adalah keserakahan, hasrat, nafsu yang besar untuk menguasai segala-galanya. Pak Prabowo mudah-mudahan ini dijadikan pertimbangan, ya, pertimbangan untuk mengevaluasi kinerja manusia atau pejabat-pejabat brengsek seperti ini. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memasukkan 4 pulau dekat Kabupaten Singkil, Aceh ke wilayah Sumatera Utara berpotensi menimbulkan konflik baru di Tanah Rencong. Keputusan Mendagri Tito Karnavian sukses membesarkan api dalam sekam. Jelas keputusan Mendagri ibarat ngelas senjata Aceh yang sudah dipotong. Jika Mendagri ahistoris dalam masalah batas wilayah, apalagi putusan diambil berlandaskan batas darat antara Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang diteliti Badan Informasi Geospasial, TNI Angkatan Laut, dan Topografi Angkatan Darat. Sehingga pemerintah pusat memutuskan bahwa 4 pulau tersebut berada dalam wilayah Sumut. Seharusnya Tito Karnavian dapat meneliti lebih dalam sebelum memutuskan status ke-4 pulau tersebut. Apalagi secara historis Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek masuk ke dalam wilayah Aceh. Salah satu buktinya kesepakatan yang ditekan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar, yang menunjukkan garis batas laut untuk mengidentifikasikan ke-4 pulau tersebut masuk dalam wilayah Aceh. Dengan begitu, keputusan yang dibuat Mendagri tidak terkesan politis dan atas kepentingan pihak tertentu. Akhirnya muncul anggapan Tito lebih mempertimbangkan untuk memberikan buah tangan pada Bobi untuk dekat ke Jokowi. Jadi Tito justru duri dalam daging bagi integrasi yang diupayakan Presiden Prabowo. Para pihak seharusnya segera mengambil langkah tegas sebelum polemik kian berlanjut. Para pihak yang terlibat dalam perundingan harus segera digelar. Gelar dialog meja bundar sebelum api yang dihidupkan Tito meledak menjadi bola api yang bisa memercik satu sudut Indonesia. Karena di samping Papua dan Maluku, persoalan di Aceh bisa menyambung ke gerakan mahasiswa dan rakyat yang tidak puas terhadap hasil pembangunan rejim di masa Jokowi. Kami tahu saudara kami di Sumatera Utara tidak punya ambisi untuk mengambil pulau itu. Gubernur Bobi Nasution sudah menjelaskan Sumatera Utara tidak pernah merebut pulau itu. Tetapi kementerian ini, kaki tangan busuk yang ada di kementerian ini yang memulai untuk menggores luka baru di atas paru-paru luka yang belum sembuh. Tidak betul. Saya mohon kepada anak-anak muda Aceh yang ada di sini, yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Aceh, yang ada di luar negeri, mari kita berpikir secara jernih, menyampaikan secara tegas bahwa kami tidak akan masuk ke ranah hukum. Kami tidak akan menuntut PT UN, tidak akan menuntut ke MA, karena kami hakim-hakim di Indonesia belum sepenuhnya bisa kita percaya. Saudara-saudara sekalian, satu lagi ingin saya sampaikan bahwa SK ini
untuk diketahui oleh Kementerian Negeri dan semua aparat yang bertindak di belakangnya. Itu adalah bom waktu yang diletakkan di tengah jalan, di mana Presiden Prabowo akan lewat. Anda menghambat kinerja bagus dari Presiden Prabowo, terutama untuk membawa negara ini dalam keadaan adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mohon dengan sungguh-sungguh, cermatilah, kunyah-kunyahlah seluruh aspirasi masyarakat agar tidak perlu malu, tidak perlu rendah diri, tidak perlu merasa berdosa, tidak perlu ada kesan apapun untuk seberani mungkin mencabut surat keputusan itu. Kami yakin sekali lagi, Anda tidak akan rendah dengan membatalkan surat keputusan itu. Tetapi, saudaraku sekalian, kita berharap apa yang sudah dikemukakan oleh banyak pihak, oleh mantan dirjen, oleh mantan kabaris, oleh segala macam, saya tidak akan mengungkapkan lagi tentang hak legalitas, historis, sosiologis, dan hukum empat pulau itu adalah hak administratif pemerintah Aceh. Sekali lagi kita akan terus berjuang dengan cara-cara yang bermartabat dan adil agar proses ini tidak boleh berlarut-larut. Menjadi Aceh adalah takdir, merawatnya adalah pilihan. Hidup rakyat Aceh. Hari ini kami dari perwakilan Persatuan Mahasiswa Aceh Jakarta, Persatuan Mahasiswa Jakarta Raya, mengultimatum Kementerian Dalam Negeri. Hari ini kami turun dengan masa segini, kami mau melihat respon dari bapak-bapak yang ada di dalam, tapi tidak ada itikat baik. Maka dari itu kami mengultimatum, jikalau tidak ada itikat baik dari Kementerian Dalam Negeri, maka kami pastikan sekali lagi, kami akan turun dengan massa lebih besar dari hari ini. Mungkin cukup sekian. Hidup rakyat Aceh! Hidup rakyat Aceh! Hidup rakyat Aceh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara ini sedang diobok-obok dan diacak-acak oleh manusia-manusia serakah, pejabat-pejabat bandit, bangsat. Kasus 4 pulau yang ada di Aceh, yang kepemilikannya dialihkan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 4 pulau yang ada diduga mengandung gas bumi, sehingga jauh-jauh hari sebelumnya sudah dirancang oleh mereka manusia rakus ini dengan mengambil sebuah kebijakan-kebijakan konyol, seolah negeri ini mau diatur sedemikian rupa sesuai dengan kemauan mereka semua. Mereka nggak tahu, mereka nggak sadar, kelompoknya Tito, Bobi Nasution, ini pejabat-pejabat yang tidak punya hati nurani, brengsek semua.